Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Oke teman-teman, kali ini saya sedang di salah satu rumah warga. Ini seorang pengusaha muda namanya Mas Edi. Nah, ini lagi pada santai di teras rumah ya. Nah, salah satu usahanya Mas Edi ini bisa kita lihat ya, alat berat ya, yaitu ekskavator. Oke, jadi beliau punya 5 unit ekskavator. Masih muda ya, masih paling tuaan saya nih kayaknya masih belum nyampe 40 nih. Oke, ini kemarin barusan datang 1 unit ekskavator baru, katanya sih ini trip 10. Udah levelnya tuh udah tinggi lah kayak gitulah. Kita coba deket dulu. Oke, ya jadi teman-teman ini masih bungkus plastik ya, masih dibungkus. Ya karena baru datang kemarin. Nah ini istrinya, Bu Dokter, masih dalam bungkus plastik, ya kan. Catnya masih baru, cangkulnya masih dicat. Oke ya, ini Bu Dokter. Kobelco SK 200. Mangga. Mangga. Oh nggih. Oke, ini operatornya ini Bang siapa Bang? Bang Boyri ya, beliau udah senior. Ya, ini dari Medan, udah puluhan tahun di Muara Bungo. Oke, kita coba pengen ngobrol sedikit nih sama Mas Edi. Mudah-mudahan nggak ganggu ya. Ya Pak. Ya, selamat datang. Oke, ya teman-teman, ini kali ini saya udah sama Mas Edi gitu ya. Nah, ini kesempatan untuk kita bisa tanya-tanya sama beliau. Kalau biasanya itu kita kan nggak tahu ya, bos-bos yang punya alat beginian tuh jarang lah yang ada di desa-desa tuh, rata-rata tuh yang punya tuh ya bos-bos di Jambi, di Bungo gitu. Nah, sekarang nih di desa aja tuh ada gitu. Jadi kita bisa nanya-nanya banyak tentang ini. Boleh Mas ya? Iya. Oke. Ya Mas, jadi ini ceritanya ini unit ekskavator yang kelima ini ya? Iya. Yang kelima. Jadi yang keempat ini di lokasi. Di lokasi semua ini. Oke. Di satu tempat atau terpisah-pisah? Mencar ya? di wilayah di unit 7 ada, di unit 6 ada, di daerah Pematang, daerah Dusun juga Iya, ada, iya. sama yang ini lagi servis di bengkel Jalan 5. Oh gitu. Oke. Ya kebetulan sekarang memang untuk membuka kebun itu nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan dibakar ya. Kalau sekarang pakai alat ekskavator ini, selain tidak menimbulkan polusi juga lebih cepat, lebih bersih Mas ya. Iya benar. Oke, kita boleh tahu sih Mas, kalau untuk kita misalnya mau bersihin kebun kita yang karet yang udah rusak, mau kita bersihin, itu hitungannya gimana Pak? Per jam atau per hektar atau gimana? Nah itu enaknya di kita itu, kita tergantung gimana permintaan dari petani. Oh gitu. Nah kalau misalnya petani mau minta jam-jaman juga bisa, mau kita borong juga bisa. Kalau minta borongan kita juga siap. Oh gitu. Nah, Kalau gambaran misalnya per jam berapa rata-rata? 700. 700 per jam ya? Nah, 700 per jam itu kalau hektarannya itu 7 juta.
7 juta per 1 hektar. Per hektar, Itu bersihin saja atau gimana? Ya itu nanti petani udah siap tinggal tanam. Oke. Udah bisa mau nanam sawit sambil lari-lari udah nggak keserimpet sama pohon karet. Dan yang jelas aman, nggak perlu Aman. dibakar ya. Iya, aman. Oke, 7 juta ini memang kalau pakai tenaga biasa ya nggak akan ketemu. Iya, itulah tujuan kita mendatangkan alat ini kan memudahkan petani untuk apa namanya, ini kan masalah harga sawit ini kan lagi tinggi. Iya betul. Jadi petani sawit ini, petani karet ini pengen merubah kebunnya jadi karet, dari karet pindah ke sawit. Ya, dan memang sudah waktunya ini ya, replanting ya. Benar. Udah pada tua-tua gitu. Nah, Jadi kemarin Mas Edi alasannya atau kepikiran pertamanya untuk usaha ini itu Mas ya? ya awalnya juga ini kan saya jalan ini saya hitung baru 6 bulan. Oh 6 bulan ya? Nah, Dari yang pertama? dari alat yang pertama sampai yang kelima ini baru jalan 6 bulan. Jadi alat satu saya rasakan saking banyaknya pekerjaan ini kan kurang terus. Makanya saya tambah terus alatnya sampai yang kelima ya. Yang kelima. Oke, berarti memang ini lagi rame-ramenya bongkar kebun ya? Iya benar. Jadi ini kebanyakan bongkar kebun atau pekerjaan yang lain, misalnya bikin apa gitu, Pak, rawa apa parit atau apa gitu? Ya bisa juga. Itu kan tergantung sama pemilik kebun. Ya. Ya kalau misalnya staking plus mau minta dibikinkan jalan juga bisa. Oke. Mau diparit batas kebun juga bisa. Dari yang rawa nggak bisa ditanamin sampai dibikinkan apa namanya tapak timbun supaya bisa ditanamin juga bisa. Oke. Tapi intinya ini rata-rata permintaannya ini nggarap kebun Mas ya? Ya kebun semua. Oke. Ya karena Rimba Bujang itu kecamatan yang cukup luas, bahkan sekarang dimekarkan jadi 3 kecamatan ya, Rimba Bujang, Rimba Ulu, Rimba Ilir. Dan memang ya yang usaha kayak gini ya nggak banyak karena modalnya lumayan gitu ya. Boleh nggak sih Mas kita tahu berapa sih Mas kalau misalnya 1 unit kayak gini gitu kan? Kalau yang mana dulu nih? Nah, yang inilah yang Grace nih. Kalau yang ini harganya 1,5 miliar. 1,5 miliar ya? Ya harganya. Wah. Itu kita beli dari Kopelkonya memang harus cash. Oh harus cash gitu ya? Iya. Itu pakai proses lama nggak sih Mas untuk beli kayak gini nih? Oh cukup lama Mas. Ya. Ini Inden udah 3 bulan baru. Oh gitu ya? Iya. Baru datang ke aku. Wah ini harus cash pula. Terus untuk cari operatornya itu nggak susah Mas? Kalau untuk operator kan kita kan udah punya operator yang alat sebelumnya ya. Ya dari kawan ke kawan. Oh gitu ya. Jadi pasti dia punya kenalan, relasi kan ada. Oke. Oh seperti itu. Iya. Oke. Terus kalau ini kan tentu saja ya ada kerusakan dan sebagainya. Itu untuk teknisinya gitu, itu Kalau punya sendiri atau mendatangkan atau gimana tuh? ya kalau untuk mekanik gitu ya. Mekanik. Mekanik kebetulan kita ada mekaniknya pribadi ada. Oh gitu. Nah kalau yang untuk khusus alat yang baru ini mekanik tetap dari Jambi. Oh gitu, langsung dari Kopelkonya? Iya langsung dari Kopelkonya. Karena kurang lebih 2 tahun itu masih dalam pengawasan Kopelko. Ya, kalau setelah itu baru kita bisa mekanik sendiri ya. Sendiri. Lumayan teman-teman ya, tapi memang saya pikir 5 sampai 10 tahun ke depan tuh kebun di Rimba Bujang masih dalam proses peralihan dari karet ke sawit nih kayaknya ya. Oke, luar biasa. Ya, jadi sudah 5 unit. Kalau yang kemarin-kemarin ada yang ini Mas ya, yang katakanlah tidak baru gitu, yang second gitu ya. Iya, second. Yang Kalau second dapat berapaan Mas? Kalau yang masih bagus yang seperti 450-an. dapat ya? Iya, dapat. Ya, tapi ribet nggak sih Mas usaha kayak gini? Maksudnya kan perlu, kalau yang kayak yang kemarin yang second itu kan perlu mekanik, terus ya segala macam, karena kita kan nggak mungkin tangani sendiri. Itu Iya. ribet nggak sih Mas? Ya kalau dibilang ribet enggaknya ya
pasti ribet, kalau pas kena kerusakan ribet. Iya. Tapi kalau pas alhamdulillah lancar ya nggak ribet. Ya semua pekerjaan itu kan pasti ada resikonya. Iya, betul. Apalagi kalau beli alat second pasti resikonya kerusakan. Yang penting kalau di kita kan kerusakan general masih bisa lah kita atasin kan gitu. Oke. Suku cadangnya itu susah nggak mas? Untuk kayak di Rimu Bujang ini nyarinya harus kemana? Oh kalau untuk suku cadangnya kebetulan untuk di wilayah Rimu Bujang belum ada. Kita kalau nyari suku cadang paling dekat di Marobungo. Nah, kalau di Marobungo nggak ada baru kita pesan di Jambi. Jambi ya. Ataupun di Pekanbaru. Nah, karena memang nggak ada yang nyetok di Rimbo kan. Iya. Kalau pajak ada nggak mas kayak mobil gitu 1 tahun pajak sekian itu ada nggak? Kalau untuk alat berat ini kalau pajak tahunan nggak ada. Ya kenanya di spare part. Oh di spare part. Kalau kita beli spare part itu pasti ada kena pajak 10%. Oh gitu ya. PPN-nya 10%. Kita pajaknya di spare part. Gitu rupanya ya. Jadi tidak seperti sepeda motor atau mobil yang pajak setiap tahun itu enggak, tapi dia di spare part. Ya jadi teman-teman khususnya warga Rimu Bujang ini sekarang kalau mau garapin kebunnya, mungkin mau bersihin kebun karetnya, mau diganti sawit, nah nggak perlu repot-repot lagi. Kalau dulu kan harus cari ini ya jauh, cari gitu. perintalan Ya gitu. cari rentalan itu sekarang deket banget. Udah kita sediakan. Ya. Boleh nggak sih mas kita di share nomornya, mungkin ada yang mau Oh itu pesan gitu? Bisa nanti biar langsung di share nomor. Boleh. Berapa nomornya mas? 0823 0823 2040 2040 8552 itu nomor telepon sama WA. Oke, ya nih jadi teman-teman khususnya di Rimu Bujang dan sekitarnya yang mau garuk kebunnya, mau diganti sawit, mau replanting, silakan aja dihubungi nomor Mas Edi tadi ya. Bisa telepon, bisa WA. Oke, jadi 1 jam kurang lebih Rp700.000. Kalau 1 hektar kurang lebih 7 juta mas ya. Ya, Mungkin itu tergantung. luar wilayah. Kalau untuk ini kalau untuk wilayah Tirta Kencana nih unit 6. Khusus unit 6. Khusus unit 6 bisa 6,5. Wah, ini dah. istimewa Ya, ini. benar. Tirta Kencana ya. Nggak sia-sia kita punya tetangga pengusaha nih. Selisih 500.000. Per jam ya. Ya, per jam lumayan ini. Oke, jadi kalau khusus Tirta Kencana per jamnya 6,5. Langsung kita eksekusi. Oke. Kalau alat lagi nggak kerja. Oke, tapi ya kalau lagi banyak ya harus sabar ngantri ya. Sabar ngantri. Tapi yang jelas ada 5 unit, nah ini ya cukup banyak lah. Sekarang kita coba sedikit ngobrol sama ini Pak Operator. Halo. Oke. Apa Gus? Bang Boyri, oke ini udah senior, udah lama sekali. Dulu pertama di PT apa bang? Dulu kita masuk ke wilayah Bungo ya? Bungo ya, itu mulai buka PT CSH. CSH ya? Iya. Itu yang bergerak di bidang apa itu bang? Sawit, kebun sawit. Kebun sawit ya? Oke. Nah dulu bang, ini teman-teman dulu tuh saya cita-citanya pengen jadi operator, tapi nggak kesampaian. Nggak, dulu bisa jadi operator ekskavator tuh gimana sih awalnya bang? Apa ada kursusnya gitu atau gimana? Ya kalau kursusnya sih emang ada, cuman kan kita dulu kan melalui yang memiliki di Pekanbaru gitu ya, ada memiliki unit, kita terus untuk coba ikut gitu. Oh gitu. Langsung operator atau mungkin kernet dulu atau gimana? Helper dulu. Helper dulu ya. Helper tuh kernet ya? Iya. Oh gitu ya. Helper kalau untuk ekskavator. Berapa lama jadi helper bang? Kurang lebih lah kita katakan 5 bulan. Gitu. Oh berarti cepet ya, langsung bisa menguasai ekskavatornya ya? Oke. Ya awalnya sih ikut ini helper mekanik gitu, mekanik gitu. Kalau sopir atau operator alat berat kayak gini gajiannya gimana sih bang? Sebenarnya itu sih tergantung sama PT-nya ya. Oh gitu, tergantung PT-nya ya. Terkadang kan ada PT kita istilahnya bulanan sekian, per jam sekian, tapi merata lah begitu. Maksudnya merata bulanan atau gimana? Iya kalau basis itu pasti ada. Iya.
Kalau boleh tahu nih, kalau misalnya 1 jam itu berapa gambarnya? Kalau sekarang nih? Kalau sekarang kita mayoritas 25 sampai 30 ribu. Itu untuk wilayah perkampungan kan gitu. Oh gitu ya. Ya. Istilahnya alat rentalan. Beda kalau kita di proyek besar. Proyek besar lebih besar lagi. Nah, kemungkinan gitu. Iya. Sedangkan kalau mengenai proyek besar tentu kita punya persyaratan kayak operator ini harus mempunyai CU. Iya. Itu CU itu kan apa? setara dengan SIM. Tapi untuk operator ya. Iya. Jadi nggak sembarangan ya. Nah, harus punya sertifikat kan begitu. Oke, jadi kalau di perkampungan kayak gini, ini rata-rata ya sekitar 30-35 per jam ya. Kurang lebih. Iya. Oke, tapi kalau untuk mekanik nanti ada sendiri ya. Nah, itu kan beda Oke. sendiri. Jadi ini tugasnya ya ngoperatorin alat aja ya. Kan pengoperasian kan. Oke. Kalau ini kendalanya apa sih Bang kalau sebagai operator alat berat kayak gini yang barangkali paling dirasakan gitu? Paling dirasakan susah ini Pak ya waktu kita kalau buka proyek besar. Itu tentunya kan masalah dari masyarakat. Kadang-kadang ada yang menerima, ada yang tidak. Oh, Kan gitu. itu kalau ini ya, kalau kaitannya sama perusahaan ya. Perusahaan. Ya. Kalau wilayah kita ini untuk pertanian kan pribadi punya. Ya, kan begitu. itu lebih enak kali ya. Nggak ada masalah sama pihak situ gitu. Kita kalau perusahaan kadang-kadang memang bersentuhan sama masyarakat yang Iya. Kan ada yang kontra ataupun pro kontra. Iya. Ada pernah mungkin terancam gitu Pak? Wah, kita kalau yang nemuan begitu mah sering Ya? gitu. Nah, kemarin juga kita buka di Sulawesi di PT Zijen ya. Iya. Nah, di situ kita banyak kendala. Oke. Jadi sebenarnya yang punya urusan ini pihak perusahaan, kita cuma ngoperatorin, tapi kita yang ini ya yang Dampaknya pasti operator gitu loh. kita yang terancam gitu ya. Kalau ini Bang, kan ya kaitannya sama menggaruk tanah gitu. Kebetulan saya punya sedikit pengalaman dulu di kampung halaman itu ada operator ekskavator juga itu lagi bikin sungai gitu kan. Nah kebetulan sungai itu agak angker gitu, jadi ada suara yang aneh gitu muncul di radio, terus lari dia, saya anter gitu. Nah ada nggak ketemu kayak gitu Bang yang kayak gitu? Sebenarnya sih namanya kita lagi buka lokasi kan gitu. Itu sih sebenarnya ada semua. Ada juga ya. Ini kan termasuk kita sendiri. Kita yang mengendalikan. Ada tip khusus biar nggak ketemu yang kayak gitu? Enggak ya. Pokoknya kita Bismillah aja, niat kerja itu ya. Yang pastikan niat kita untuk bukan yang aneh-aneh Pak. Iya. Untuk membenahkan yang gitu. Oke. Pernah jumpa ya? Gitu. Yang anak-anak itu pernah jumpa? Udah. Pak. Kalau di lahan-lahan itu. Ya memang ya. Oke. Dibuka. Iya karena Tapi kalau nggak ganggu kan Nggak masalah. Itu ya tinggal Oke. ketabahan hatinya saja. Oke. Kalau hatinya mamang mungkin ya kan aku tak kalau alah apa-apa ya sudah lah. Oke. Jadi kendalanya yang sering terutama di perusahaan itu ya yang bersinggungan dengan masyarakat itu ya, pro kontra mungkin proyek itu gitu lah ya. Kalau Iya, di pribadi kayak gini kayaknya lebih aman itu. Nyaman pastinya kan gitu. Oke. Kalau ya semacam terperosok ke dalam lumpur kayak itu yang sering kita lihat di video gitu, ada pernah juga Bang ngalamin kayak gitu? Itu pasti Pak. Oh pasti ada gitu ya. Kecelakaan, ya Setidaknya kan kita kerjaan ini belum pasti kita mulus. Iya. Pasti ada kendala. Ada aja kendala ya. Oke. Tapi ya beliau udah senior, udah lama, udah pengalaman, jadi ngadepi kayak gitu mungkin udah tenang aja kali Bang ya. Oke ya teman-teman, itulah sedikit obrolan kita usaha alat berat di Rimbo Bujang. Jadi kalau dulu pengusaha alat berat itu ya orang-orang yang betul-betul ya katakanlah perusahaan itu. Kalau sekarang tidak harus perusahaan, bahkan perorangan pun bisa gitu rupanya. Dan bahkan itu dia ya Bang. Nggak harus perusahaan sekarang, perorangan aja bisa. Bahkan nih Mas Edi punya 5 unit nih. Ya pada intinya kan kita memperingan petani. Oke. Jadi petani bisa lebih ringan lagi untuk menggarap kebunnya. Oke ya teman-teman, itu aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.